Ya lo kalau mau bikin sesuatu, lo cari di dalam diri lo apa yang paling lo gelisahkan, terus ubah itu jadi buku, jadi film, jadi YouTube, jadi karya yang bisa lo banggain. Dan di setiap fase hidup kita, pasti ada kita gelisahkan. Semua orang pasti bisa bikin karya. Gue itu berangkat dari kecil banget. Ketika gue talk show pertama kali, yang datang tuh cuma 5 orang. Karena gue berangkat dari sangat-sangat kecil, gue kadang suka nggak kerasa, sehingga gue kadang nggak nyadar. Dan itu membuat gue kaget. Ini yang gue lihat dari banyak orang yang mau punya karya. Mereka takut jelek. Orang itu takut banget gagal. Karena takut gagal, jadi takut membuat sesuatu. Satu halaman tulisan yang kita tulis dan jelek, bisa kita perbaiki jadi bagus. Jadi biasakanlah untuk membuat karya yang jelek dan perbaiki karya itu. Soalnya kalau kita nggak berani, nggak bakal jadi apa-apa. Karena mereka selalu diliputi rasa, gue berhasil nggak ya? Gue diledek orang nggak ya? Gue mampu nggak ya? Jadi ketika kita meragukan diri kita sendiri, lo akan stop dan lo jadi orang yang biasa-biasa aja yang selama ini lo takutin. Dekat aja ya. Halo, Kak Radit. Bisa disapa dulu mungkin teman-teman yang ada di sini. Ini ada apa ya rame-rame gini ya? Iya, makasih. Iya, makasih ya. Berapa semua? Oke. Iya, halo. Halo Kak Radit. Aduh, aku jadi deg-degan deh. Sama, aku juga deg-degan. Aduh, masa. Kok kita jadi grogi gini ya? Sama, aku juga grogi. Oh iya gitu ya. Oke. Sayang aku homo aja. Oke, Kak Radit apa kabar? Baik, selalu baik. Ini gue seneng banget datang ke sini ya, karena gue 6 tahun lalu pernah main di sini. Oke, di mana tuh? Di sini. Iya sih ya, salah ya pertanyaannya. Seperti gue bilang 3 detik yang lalu. Oke. Salah ya ngomongnya. Jadi agak error ya. Cuman waktu itu acaranya masih lesehan. Oh, lesehan. Jadi semuanya duduk gitu, terus nggak ada stage nih. Jadi tampaknya sekarang ada modal acaranya ya. agak beda ya. Ada speaker. Ada speaker. Dulu ada. Oh, dulu ada. Oh, dulu nggak pakai speaker? Pakai toa masjid dulu. Oh, masjid. Ini kayak sekarat deh, Din. Bisa? Bisa, itu bisa. Kayaknya ini bukan talk show sama Raditya Dika ya, ini membedah kue box sama Raditya Dika. Udah. Udah aku pulang aja. Aku muak mas dengan show ini mas. Udah langsung nanya aja ya, pusing deh. Duduk. Kamu siapa namanya? Aku Mirsya. Mirsya. Miras, oke. Jadi Miras... Aku memabukkan dong kalau gitu. Berarti kamu memabukkan ya? Iya. Udah mau nanya apa? Ini acara temanya apa ya? Saya juga bingung ya kalau Raditya Dika yang datang tuh temanya jadi buyar gitu. Iya, itu tadi House Elevation. Oke. Elevation. Oke, mari kita bicara soal lift ya berarti ya. Jadi ya. Itu elevator ya, Kak? Menurut gua lift itu sempit ya. Jadi ini salah siapa sih? Saya jadi moderator jadi capek loh. Apa? Terus kita fokus, ini apanya? House of Electra 2K16 itu ininya yang ngadain? Yang ada ini ya. House of Electra. Jadi ini teman-teman dari salah satu fakultas di Telkom gitu. Fakultas Electra? Iya. Biasa aja, gak usah gitu-gitu amat tuh. Itu norak banget tuh barusan tuh. Fakultas tersebut Electra. Biasa aja. Biasa. Oke. Sekarang nih, gini deh. Baru diserang fakultas dong. Iya. Udah. Iya. Oke. Ditanya ngapain ya? Di sini? Ditanya ya? Oke. Gue datang ke sini harus memberikan ilmu pengetahuan kepada kalian semua. Itu. Kedatangan gue harus memberikan manfaat. Sehingga ketika kalian keluar dari ruangan ini, kalian merasa terinspirasi. Oke. Kalian akan berubah menjadi manusia yang baru. Super sekali.
Sahabat-sahabat super, mana anak saya? Ini bisa kasih infotainment ya, ini ya. Bahaya. Raditya Dika. Ya, Kegiatan saat ini lagi ngapain aja? kebetulan gue lagi talk show. Sebuah kampus. Gue lagi talk show di sebuah kampus di Fruitstone. Oke. Buah batu, jadi ya. Bener, oke. Telecommunication. Oke. Universitas. Oke. Aduh rasanya boleh sedikit coba yang tadi Apa? Kenapa tuh? di snapgram aja coba ya biar Kamu mau ngirim ke Lambe Turah ya? korban lambe turah ya ternyata. Nah sebenarnya Kalau kegiatan, kamu emang kepanasan apa sih? pusing deh sama Raditya Dika ngobrolnya ngalor ngidul. Oh iya, oke. Harus ini dong, harus benar. Berwibawa dong, Berwibawa. kan udah pakai jas, Oke. kan udah pakai face rapi dong. Oke. Oke. Selamat malam. Nah gitu. Boleh lihat surat-suratnya? Nah. Keformalan ya. Oke. Ini depan geleng-geleng, ngapain gua bayar 50.000 buat ini? Ngapain gua bayar buat ini? Penonton bayaran yang bayar. Acara apa ini? Udah. Ya, Udah. Ya udah. Mau ditanya ya? Tanya ya? Ya. Oke, kalau ngomongin soal sekarang ya, Raditya Dika juga kan YouTuber, vlogger juga, penulis, director juga, aktor juga, aduh multi talent. bintang iklan juga. Bintang iklan juga, tapi kurang tinggi. Terakhir komandrin gue. Gue yang jadi cacing tapi. Cacing-cacing di perut tuh yang ini ya, yang ini. Oke nih, kalau misalnya ngeliatin situasi sekarang sebagai seorang YouTuber deh, gimana ngeliat perkembangan di YouTube sekarang? Perkembangan YouTube sekarang? Perkembangan YouTube sekarang tuh pesat banget. Gue seneng banget karena mulai banyak YouTuber-YouTuber yang subscribernya banyak. Gue terakhir kan main film sama Bayu Skak, dia nomor 5. Nomor satunya itu gue subscriber paling. Gue lupa. Gue pikir siapa? Oh bener sih, bener juga ya. Siapa, gak taunya gue gitu. Oke, benar. It's okay. Ya. Jadi terutama, jadi banyak banget YouTuber yang gue suka ya. Iya. Gue seneng nontonin Reza Arab. Oke. Ada siapa lagi tuh? Ada Bayu Skak. Oke. Yang paling lebay itu Chandra Liao ya. Oh, emang gimana? Emang seorang Chandra Leo, YouTuber Chandra Leo tuh sebenarnya di mata Raditya Dika tuh seperti apa? Suara apa itu? Itu siapa yang barusan keinjek gitu? Dia lagi di bawah. Itu kamu kenapa itu? Itu kenapa ya? Kayak lagi teraniaya itu barusan. Kasian. Gimana tadi? Oh itu ada manusia juga di situ ya? Ada, seonggok. Gila banyak sekali ya. Wow. Bapak kemana aja? Udah udaranya gini pasti ada yang bawa ketek, gue yakin. Yakin gue 100%. Yakin banget. Yakin. Coba gimana tanggapannya tentang Chandra Leo? Chandra Liao ya baik, dia menarik gitu ya. Jadi menurut gue salah satu YouTuber yang kreatif. Kreatif. Apalagi ada apa ya lagunya dia yang biar jelek yang penting mati atau apa ya? Kalau nggak salah ya? Belum tahu, mungkin belum tahu ya. Jadi mendingan kita klarifikasi langsung, kita langsung panggil aja lagi Chandra Leo. Oh. Coba. Gokil ya sih. Iya. Inilah apa jadinya kalau Deddy Corbuzier kebanyakan Dika Ambon. Jadi kayak gitu. Sebelah sana boleh. Iya. Aduh, Gokil. apa kabar nih? Baik. Lu kesini nggak pakai kaos kaki men? Apa? Nggak pakai kaos kaki. Gua di sini inilah style zaman sekarang, Dit. Kaos kaki.
Nggak pakai kaos kaki maksud gua. Gitu. Raditya Dika teman-teman semua. Wih, di mana dia? Oh, di sini. Di sini. Ya. Jadi gini Chan, wow aku baru saja berbicara dengan payudaranya. Hai Chandra. Raditya Dika. 2 juta penonton guys untuk hangout, tepuk tangan dong. Wah. Gua suka banget. 2,6 juta maksud gue. Chandra Liao ini, kan gue terakhir syuting film single sama dia. Iya, terus. Dan di sana udaranya itu sepanas ini ya. Iya kan? Iya, sepanas ini betul. Dan dia sering banget pakai baju berwarna kan di filmnya. Sehingga kalau dia basah ketek, itu akan terlihat di kamera. Dan dengan semua kecerdasan dan kreativitasnya sebagai seorang YouTuber, dia bilang, supaya gue nggak basah ketek, boleh nggak tiap kali tag gue ditaruh pembalut di ketek gue? Chandra Liao. Wah, iya, tepuk tangan. Raditya Dika. Oke, biar nggak rembes. Seru banget, syuting sama Radit itu seru banget, parah. Gua kalau satu frame sama dia, itu take-nya itu lama persiapannya. Kenapa tuh? Soalnya Radit kalau satu frame sama gua, dia butuh kayu untuk di atas dia naikin. Apple box, gue masih inget ya, lu ada Apple box di bawah lu, Dit. Untuk se-frame-nya segini. Padahal udah sering diiklanin pergi pelangsing loh ya di Instagramnya. Tapi kita berteman baik, kita berteman baik, parah. Pas lagi syuting single itu, kita reading sama-sama 3 bulan. Makan nasi goreng di Bali. Bareng-bareng. Parah, itu enak banget. Akhirnya kita jadian 3 tahun ya waktu itu. Jangan dikasih tahu dong, ya. I love you, but don't tell them. Terus kenapa dia datang lagi? Kenapa coba? Kenapa dia datang lagi? Padahal dia udah punya sesi sendiri tadi. Kenapa dia datang? Tadi sesi gua dipotong buat elu deh. Gua komplain, gua nggak mau dipotong-potong. Masa Radit udah kepotong setengah aja dipotong buat gua? Wow. Gak gua sangka gua diundang untuk dihina. Terima kasih Telkom. Oke, back to topik ya. Dan terima kasih untuk Vita Sari. Aduh, aus. Untung aja ada minum. Iya. Wow, mikrofonnya bagus sekali. Udah. Ya. Udah. Oke. Sudah sih. Udah ya. Iya. Udah. Terus kedatangan dia buat ngobrol. Ngobrol. Iya. Ya, jadi tadi harusnya sesi kita bareng-bareng. Cuma dibagi 2. Wow, informatif sekali. Lo barusan membuang waktu 4 detik dalam hidup gue. Oke, gini. Untuk Radit dan juga Chandra Liao. Iya. Kalian ini berdua kan YouTuber. Iya ya? Apa gitu? Iya. Nah, gitu. Iya aja, Dit, biar cepet. Iya. Gue sih open deh kalau Chandra mau main. Gua sih open aja kalau dibales chat gua. Oh sorry, gua yang gak bales ya? Iya, makasih loh. Ada yang udah janji mau bikinin video buat gue. Oke, tapi tiba-tiba Gue udah klarifikasi, oke. Jadi ya kan berselisih dulu gimana? Selesain aja. Kamu senang mengadu domba ya? Mukanya cantik, silakan berselisih. Ini pisaunya mas, ini pisaunya. Ya, jadi ya itu emang film yang kita buat bareng waktu itu. Prinsip gue kalau ngajak teman-teman buat main adalah gue selalu mencoba, karena dulu gue belajar dari orang-orang yang ngasih gue panggung. Orang-orang yang ngasih gue kesempatan buat ngedirect film sendiri, kayak Papa Arwes dari Star Vision. Atau orang-orang yang ngasih gue kesempatan buat cobain jadi stand up comedian gitu. Sehingga kalau gue bikin film apapun itu, biasanya gue akan coba nyari orang-orang yang mungkin bisa gue taruh di atas panggung gitu. Salah satunya makanya di film gue banyak stand up comedian baru, atau salah satunya YouTuber yang belum pernah main film gitu. Jadi thank you. Tapi ya sama ya, gue sama Radit itu gue juga belajar sama dia. Oh ya? Apa tuh? Beneran. Oh ini gue mau ngomong yang bener. Mau ngomong yang bener. Kayak tadi gue udah bilang kan, tadi gue udah mention Raditya Dika kan? Bener gak? Bilang udah. Udah. Tadi gue ngomong yang baik, Dit. Apa? Gue masih kata-kata lu waktu lu workshop film. Oh iya, yang gue bilang pakai celanamu Chandra gitu. Iya, gue malah pakai kaos kaki jadinya. Apa tuh?
Gue bilang mereka gini. Untuk bikin ide itu nggak usah jauh-jauh dari pengalaman lu sendiri aja. Karena dengan gitu lu lebih tahu apa yang akan lu bikin ketimbang lu cari ide dari yang lain. Gitu. Itu terus gue mention. Gue pernah bilang gitu. Gue lu pernah bilang gitu. Pernah ya. Gue nggak tahu entah itu dari lu atau dari Google waktu lu nyari. Gue nggak tahu. Tapi gue dapet itu dari lu deh. Nice. Gue bawa itu kemana-mana. Nice. Oke deh. Terima kasih loh untuk Chandra Leo. Wah nggak seru banget ya. Iya. Terima kasih Chandra. Mereka nggak tepuk tangan sampai kita ciuman. Tadi kita harus ciuman, tapi dia nggak mau. Iya. Emang. Jadi terima kasih untuk Chandra Leo bincang-bincangnya karena mungkin kalian berdebat terus ya dari tadi kalian mengurusi rumah tangga terus-terusan jadi akhirnya waktunya udah habis ya Bapak ya. Buat Chandra? Iya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Gila ini super gak penting banget loh super. Yang gak penting siapa ya sebenarnya ya. Juga langsung ya. Makasih ya Chandra ya. Thank you. Hati-hati di jalan ya. Sampai ke Jakarta ya. Oke. Terima kasih Chandra Leo. Dadah. Thank you semuanya. Thank you. Dadah. Bye. Udah. Itu dibayar 2 kali pasti tuh. 2 kali naik. Ya gimana? Oke. Gini deh. Untuk Raditya Dika. Oh dari Arab. Mau semuanya aja lu mau kesini. Ya cara apa sih? Iya. Apa namanya apa? Jadi gini. Jadi kan awalnya kan Raditya Dika itu bermula dari blog. Kok balik lagi? Bukannya udah salaman tadi? Belum tadi. Oke. Udah tadi kan? Ya udah. Iya. Oke. Bye. Terima kasih Chandra Leo, inspiratif sekali. Coba kita lihat ya ini inspiratif apa enggak? Iya kayaknya dia jarang talk show deh makanya sekali. Dia pengen ke panggung mulu gitu. Oke. Iya apa? Gini. Awalnya kan Raditya Dika tuh awalnya dari seorang blogger. Dari lebih awalnya lagi, gue itu suka nulis diary. Diary, oke. Kelas 4 SD. Oke, isinya apa ya dari kelas 4 SD seorang anak laki-laki? Wow, terima kasih udah digarisbawahi. Udah digarisbawahi seorang anak laki-laki. Iya, nulis diary. Cerita keseharian gue gitu, misalnya hari ini ulangan aku nggak bisa, aku malu sama mamaku kalau. Jadi ya. Dan cerita curhat yang gue alamin sehari-hari dan waktu itu gue juga punya teman sebangku namanya Ridam, dia juga cowok, tiap pulang sekolah kita tukeran diary. Jadi potensi homonya tinggi sekali waktu itu ya. Oh iya benar. Yang menarik yang gue pelajari dari menulis diary dan akhirnya gue kasih ke orang adalah ketika gue membicarakan keresahan gue. Orang ketawa. Jadi si Ridam, si temen gue itu selalu terhibur kalau gue sial. Oke. Kayaknya semua orang kayak gitu ya. Kayak misalnya gue nulis soal nembak cewek pertama kali di kantin kelas 4 SD, terus dia jawab najis lu waktu itu. Itu di kambing jantan ya kalau nggak salah ya. Dan iya. Dan itu dia ketawa bacanya. Nah mulai saat itu seperti apa yang si Chandra bilang tadi, gue nemu bahwa gue mau jadi seorang pencerita, storyteller, yang sumbernya berasal dari kegelisahan gue. Jadi semua karya gue dari mulai Kambing Jantan buku sampai film Hangout, itu semua berasal dari kegelisahan gue pribadi. Ketika gue jomblo 4 tahun nggak punya pacar, tiap malam minggu gue sedih nggak tahu ngapain. Ada nggak yang jomblo dari lahir? Aduh. Ada. Ada sih kayaknya. Gak apa-apa, paling kita ludahin ada. Ketika gue jomblo waktu itu 4 tahun, tiap malam minggu gue gak tau mau ngapain. Setiap perempuan yang gue deketin gak mau sama gue, setiap ada yang mau sama gue biasanya orangnya aneh. Maka gue menyimpulkan kenapa gue gak bikin sebuah serial tentang orang yang tiap malam minggunya selalu gagal ketika bertemu dengan perempuan. Jadilah Malam Minggu-Minggu. Ketika gue waktu itu mau menikah dan gagal, dan gak usah ketawa kampret siapa. Gue sumpahin lu. Iya. Pas pernikahanmu hujan kodok. Azab seorang yang ngetawain. Ada jampenya ya Raditya Dika ya. Sabar, ini ujian. Daripada gue sedih, which is waktu itu kan sedih lah pasti. Iya. Daripada gue sedih, kenapa gue nggak membuat kegelisahan itu menjadi sebuah film? Jadilah film Kuala Kumal. Tentang usaha move on seseorang yang pernah mengalami kegagalan dalam percintaannya.
Ya jadi emang bukan banyak sih. Hampir semua karya gue memang berawal dari kegelisahan. Apa yang Chandra bilang tadi, emang gue pernah bilang sama dia bahwa ya lo kalau mau bikin sesuatu, lo cari di dalam diri lo apa yang paling lo gelisahkan, terus ubah itu jadi buku, jadi film, jadi YouTube, jadi karya yang bisa lo banggain. Oke. Gitu kira-kira. Nah untuk stand up sendiri nih, kenapa tiba-tiba bisa terinspirasi untuk stand up lah gitu? Stand up juga berasal dari kegelisahan. Kalau zaman-zaman dulu kegelisahannya masih ngelihat sekitar iklan gitu kan, yang tori-tori cheese cracker gitu. Kenapa harus dikepak-kepakan gitu kan? Jualan biskuit tapi klepek gitu. Jadi ya itu apa maksudnya itu ayamnya atau apa? Gitu. Jadi ya awalnya gue berangkat dari seorang stand up comedian yang gelisah terhadap hal-hal di sekitar gue. Cuman lama-lama gue mulai mencari materi-materi yang ada di dalam diri gue. Kenapa gue pendek misalnya, jadi orang pendek itu gak enak banget karena tiap kali naik busway sebelah gue langsung ketek. Kalau gue duduk depan gue laki-laki langsung selangkangan. Jadi ya banyak hal yang menggelisahkan gue menjadi orang yang pendek gitu. Kenapa tiap kali, jadi stand up comedy itu sama kayak seni bercerita yang lain. Itu harus berangkat dari kegelisahan. Makanya banyak orang yang nanya ke gue, lu tuh sebenarnya kerjaannya apa gitu. Ya, Mama nanya Enggak. Update software barusan. Enggak. Kepo banget ya. Nah terus terdistract loh. Gimana orang banyak nanya kan, sebenarnya pekerjaan lu tuh apa gitu Raditya gitu. Nah gue selalu bilang gue adalah seorang pencerita, gue storyteller yang mediumnya kebetulan ada di stand up, ada di film, ada di buku. Dan semuanya berasal dari kegelisahan. Gitu. Pengen nanya dong, ketika benar-benar sudah merasakan gelisah, misalnya dalam hal apa sih gelisahnya yang bisa dibikin, maksudnya bisa ditumpahkan dalam sesuatu gitu? Maksudnya? Gelisah dalam bentuk apa nih? Misalnya pekerjaan lah, atau yang paling bisa bisa langsung cepet gitu. Oke, ini gampang nih. Ini gue ajarin nih kalian semua. Cara mencari kegelisahan itu ada 3 layer. Oke. Yang pertama adalah di dalam diri kita. Lu orangnya pemalu. Lu orangnya suaranya cempreng kayak Arafah gitu. Lu orangnya cadel kayak si Anyun cadel. Terus itu yang pertama dalam diri. Yang kedua di luar diri. Lu orangnya gendut kayak Mo Sidik. Mo Sidik kan stand up-nya soal kegendutannya dia. Begitu dia keluar panggung kan tenang, gak bakal ketiban gitu. Langsung gitu dia ngomong kan. Kalau lu orangnya gendut ya kayak Mo Sidik segala macam. Dan yang ketiga adalah dunia sekeliling. Kita mau ngetawain atau mau menggelisahkan apa? Soal kuliah yang salah jurusan. Soal gak pernah dipercaya sama orang tua. Soal punya pacar yang posesif. Soal punya pacar yang cuek. Soal, wah itu langsung tuh. Waduh, langsung terpanggil jiwa-jiwanya tuh ya. Aku selalu nyariin kamu duluan. Selalu aku yang harus chatting duluan. Kayak gitu. Bang kampret cewek. Nah terus dan di setiap fase hidup kita pasti ada kita gelisahkan. Ketika jomblo bingung nyarinya. Ketika punya pacar dengan semua hal yang aneh soal pacarnya. Cowok yang posesif kan banyak. Yang kemana-mana harus laporan ya kan. Kamu kok ke Alfamart nggak ngabarin aku? Kamu di mana? Aku di kelas nih, lagi kuliah. Bohong, coba foto kelasnya. Foto. Udah dikirim, bohong kamunya nggak ada, jadinya alay. Jadi kalau cuek pun juga kayak gitu. Gak pernah peduli, gak pernah apa. Nah, setiap dari diri kita yang ada di sini, itu pasti punya hal spesifik yang mereka gelisahkan. Yang menunggu untuk diwujudkan ke dalam bentuk itu. Mau buku, mau film, mau stand up, mau lain-lain. Gue percaya semua orang pasti bisa bikin karya. Kalau ada orang nanya ke gue, gila lo setahun bikin 2 film. Malam Minggu Miko setahun bikin 52 episode. Itu dapat dari mana semua idenya? Udah ada gitu. Ya kegelisahan sendiri gitu sih. Nah untuk secara keseluruhan kan Raditya Dika ini tiap hari kayaknya sibuk. Ngerjain vlog mulu, nulis mulu, mungkin ya diary juga masih? Masih diare sekarang ya.
oke masih ya. Nah sebenarnya ketika ngelihat antusias masyarakat nih, terutama di Indonesia ya tentang Raditya Dika sendiri yang subscribernya banyak banget kan ya. Nah itu gimana sih ngelihat antusiasme masyarakat Indonesia dan termotivasi nggak untuk membuat sesuatu yang lain atau sesuatu yang baru di YouTube? Nah itu dia apa sih ya, maksudnya gue itu berangkat dari kecil banget. Ketika gue talk show pertama kali, yang datang tuh cuma 5 orang. Talk show kedua gue cuma 5 orang, orangnya sama lagi, bokap, nyokap, adek, gitu. Sedih gitu. Jadi gue berangkat dari orang yang nonton talk show gue cuma 5, sampai sekarang ada segini yang mau nonton Chandra Liao. Jadi benar-benar gak ada yang nonton Radit ya kayaknya. Jadi maksudnya gini, karena gue berangkat dari sangat-sangat kecil, gue kadang suka gak ngerasa gitu. Bahwa ya subscriber gue 2 juta, Twitter gue 14 juta, gue gak ngerasa gitu. Coba sebutin lagi Pak, yang lain Pak. Nah, beneran. Instagram. Seakan-akan itu sebuah pencapaian yang gimana, tapi buat gue gak berasa sama sekali. Karena gue gitu-gitu aja jadi manusia gitu. Maksudnya gue anaknya gitu-gitu doang. Gue jarang keluar rumah, gue mendingan ke rumah main game online, mainan sama kucing gue. Ngajak kucing gue ngobrol, dia curhat. Ada yang lagi hamil lagi kan. Gitu. Lagi hamil ya? Ada, hamil anggur kayak yang gitu. Yang baru, Nah jadi ya, karena begitu pelan pergerakannya, sehingga gue kadang gak nyadar. Dan itu ngebuat gue kaget. Ketika misalnya gue main ke mall, tiba-tiba ada anak kelas 4 SD muterin gue berenam sama temen-temennya. Omiko gitu. Senang dipanggil Miko dan mereka tahu malam minggu Miko, tapi sedih juga dipanggil Om. Jadi agak gak enak kan. Nah gara-gara itu gue mulai mencoba untuk membuat sesuatu yang bisa diapresiasi banyak orang gitu. Mulailah gue bikin sesuatu yang sifatnya masif. Film single yang mewakili kegelisahan jomblo-jomblo tengik lainnya gitu. Film Kuala Kumal yang mungkin mewakili orang-orang yang pernah punya patah hati terhebat dalam hidupnya. Film Hangout gitu, mungkin bagi orang yang pengen ngeliat komedi yang berbeda gitu. Jadi gue mencoba untuk mencari apa yang gue rasain yang juga bisa dibagi sama banyak orang dan bisa diapresiasi sama-sama gitu sih. Nah untuk tips and triknya dari seorang Raditya Dika buat teman-teman yang mungkin juga punya kegelisahan yang cukup banyak tapi bingung mencurahkannya kemana, ke siapa, bagaimana, itu kira-kira ada? Ini yang pertama ya, ini yang gue lihat dari banyak orang yang mau punya karya, mereka takut jelek. Gue gak mau bikin video nanti ditaruh Instagram, gue diledek-ledek karena jelek. Kalau emang karya lo jelek ya kenapa? Paling resikonya dikucilkan dari masyarakat. Itu berat sih. Jujur banget ya? Enggak. Maksud gue, orang itu takut banget gagal. Karena takut gagal, jadi takut membuat sesuatu. Dan itu udah gue lihat ada di mana-mana. Gue orang yang gak pernah takut untuk bikin sesuatu yang jelek. Karena satu halaman tulisan yang kita tulis dan jelek, itu bisa kita perbaiki jadi bagus. Film yang skenarionya buruk bisa diperbaiki ketika lagi syuting. Stand up komedi yang garing, ketika lu sadar itu garing, lu tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi biasakanlah untuk membuat karya yang jelek dan perbaiki karya itu. Soalnya kalau kita nggak berani, nggak bakal jadi apa-apa. Gitu. Banyak banget orang yang nggak jadi apa-apa karena mereka selalu diliputi rasa, gue berhasil nggak ya? Gue diledek orang nggak ya? Gue mampu nggak ya? Gitu. Jadi ketika kita meragukan diri kita sendiri, lu akan stop dan lu jadi orang yang biasa-biasa aja selama ini lu takutin. Gitu kayaknya. Tepuk tangan buat Raditya Dika. Kali ini bener loh, seneng banget akhirnya. Super sekali ya. Terima kasih Kiswina. Nah, selanjutnya nih untuk Raditya Dika yang sekarang sudah mungkin mencapai sebagian besar mimpinya. Kira-kira ada nggak sih mimpi-mimpi yang belum tercapai dari seorang Raditya Dika? Ya ini pertanyaan infotainment banget ya. Banyak yang nggak tahu, tahun 2012 gue pernah menikah. Menikahin kucing. Tapi bohong. Jadi apa ya? Ya gue sih pengen gimana ya? Gue tuh anaknya nggak yang mikir jauh sih. Gitu. Maksudnya gue nggak mikir 3 tahun ke depan gue harus ngapain. 4 tahun ke depan gue ngapain. Gue cuman bikin apa yang gue suka satu-satu doang gitu. Ya sekarang gue lagi syuting film baru.
Nanti abis itu gue bikin stand up comedy, abis itu ngapain gitu. Jadi gue nggak pernah mikirin ke depan tuh harus ngapain. Jadi kalau pertanyaannya ada mimpi yang mau diwujudin apa tidak, ya gue nggak punya mimpi yang muluk-muluk sih sebenarnya. Paling mau nambah kucing baru doang. Oke. Paling itu doang. Karena kucing gue di rumah berantem mulu. Oh, iya. Sering update ya kayaknya di Instagramnya ya. Di Instagram tuh gue suka posting mereka lagi berantem gitu. Dan di belakang biasanya ada gue sama teman-teman gitu ngeliatin. Oke. Lo megang siapa gitu, Judi gitu ya. Gitu. Oke. Ditaruhin lah kucingnya ya. Oke, nah tadi kan tentang mimpi yang belum tercapai mungkin. Nah, kalau misalnya pencapaian yang udah dirasa kayak, wah ini ternyata dalam hidup seorang Raditya Dika itu udah wah banget. Kira-kira apa nih? Nah, ini rahasia gue juga ya, kenapa gue bisa produktif. Karena gue selalu melihat karya gue sebagai sebuah kegagalan. Oke. Jadi gue nggak pernah nonton film yang udah gue bikin. Biasanya pas habis premier udah gue gak mau nonton lagi. Karena gue ngerasa itu jelek gitu. Gue gak pernah baca buku yang gue tulis lagi. Karena gue ngerasa itu jelek. Jadi gue menganggap semua karya yang gue bikin itu gagal. Tapi setiap gue bikin, gue gagalnya lebih baik. Mungkin gara-gara itu gue jadi bikin mulu gitu. Karena gue pengen menebus dosa-dosa karya gue sebelumnya gitu. Nah sangat mengkhawatirkan ketika lu menjadi sesuatu, lu bikin sebuah karya, terus lu merasa itu masterpiece lu. Gila, dan itu banyak banget contoh kejadian orang bikin karya, video, film atau apa, dia merasa, wah gila nih keren banget. Dan lo tidak memberikan ruang untuk berkembang sama sekali. Dan gue ngerasa ya ini tahun 2017. Kalau kan ini judulnya Elevation ya, Elevate something apa gitu ya tadi ya, itulah pokoknya. Elevate itu. Menurut gue tahun 2017 ini saatnya kalian semua yang awalnya cuma penonton film, mulai coba bikin film. Yang awalnya cuma pembaca buku, mulai coba menulis. Yang awalnya cuma menggemari stand up comedy, coba stand up. Beranikan diri kamu untuk bilang iya terhadap hal-hal yang mungkin tahun 2016 ke belakang kamu bilang tidak. Dan itu rasanya asik banget pasti. Seru ya. Seru banget pasti. Kalau ditanya, untuk Raditya Dika ditanya nikah, dijawabnya iya apa enggak? Nikah? Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Kenapa kamu punya WO? Enggak? Enggak. Oh, boleh sih. Iya, nanti lah di belakang lah ya. Iya. Oh iya udah. Oke. Oke deh. Terus? Untuk Raditya Dika, kemarin kan sempat ngeluarin Hangout. Film Hangout. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat sama teman-teman udah pada nonton belum nih? Udah. Nah, Mirsya sendiri udah nonton. Belum, itu yang gak punya duit tuh kasihan ya. Nah, Mirsya sendiri udah nonton dan cukup kaget ketika isi ceritanya bahkan jauh dari cerita-cerita sebelumnya. Jadi kayak misalnya kayak cinta, baper, putus, jomblo gitu kan. Gitu-gitu. Iya. Tapi kan sekarang udah enggak ya. Nah, itu sebenarnya Hangout itu muncul idenya dari mana? Nah, gua itu gini. Jadi ada istilah yang gua pelajari. Kita tuh harus inovasi atau mati. Innovate or die. Produk-produk itu harus melakukan inovasi supaya mereka tetap jadi yang paling beda dan paling dilihat orang. Makanya gue selalu bilang, lu kalau mau jadi stand up comedian, lu kalau mau jadi penulis, lu kalau mau jadi pembuat film, jangan mencari jadi yang paling lucu, jadi yang paling bagus, jadi yang paling keren. Jangan. Karena yang lebih lucu dari lu ada. Yang lebih bagus dari lo pasti ada, yang lebih keren dari lo ada. Jadilah yang paling beda. Kalau lu beda, lu dilihat. Dari semua stand up comedian segitu banyak ketika Suci 4 atau Suci 3, Dodit yang menonjol karena dia beda sendiri. Arafah yang menonjol karena beda sendiri. Apakah dia juaranya? Enggak. Tapi karir dia di atas yang lain. Karena dia beda. Nah, berasal dari itu gue mencoba untuk membuat sebuah film yang menurut gue beda gitu. Apa yang lebih beda dari film-film yang gue pernah bikin yang semuanya soal cinta selain pembunuhan? Jadi kontra ya? Jadi kontra. Gue cari lagi yang beda lagi. Film yang pembunuhan yang beda tuh yang kayak gimana? Gimana kalau gue bikin yang main itu memerankan diri sendiri. Jadi Gading itu host inbox, Prilly sebagai pemain sinetron, Matias Mucus aktor senior gitu. Terus gue bikin lagi, apa yang lebih beda lagi dari pembunuhan, tapi ada komedinya, yang orang mati malah ketawa. Jadi bikin filmnya.
Gue bikin lagi. Gimana kalau komedinya juga beda? Ini banyak dikritik banyak orang sih, yang gue juga terima sih. Di film Hangout itu emang banyak toilet jokes. Iya. Jok-jok toilet gitu. Ada ya gitulah, pokoknya jorok lah gitu maksudnya. Nah gue emang pengen coba eksperimen sesuatu yang beda juga gitu. Yang semuanya udah diramu dan alhamdulillah kalau secara penjualan tiket sih yang paling besar dari semua film gue sebelumnya gitu. Nah jadi menurut gue itu satu hal yang mungkin bisa gue bagi ya. Kalau lu jadi beda, lu pasti dilihat. Yeah. Seperti halnya kalau lu mau ngerebut seorang perempuan atau laki-laki. Perempuan yang cantik itu pasti banyak diperebutkan oleh laki-laki. Untuk bisa melewati semua saingan lu harus jadi yang paling beda. Okay. Harus jadi orang yang paling spesial untuk dia. Gitu kira-kira. Boleh tepuk tangan. Oke deh. Gitu. Jadi inspirasi Hangout itu sebenarnya adalah ingin sesuatu yang beda dan baru. Iya, jadi gue pengen bikin sesuatu yang benar-benar beda dari sebelum-sebelumnya yang gue bikin. Okay. Gitu. Nah. Dan emang kita lihat ya, semua yang beda tuh pasti jadinya rame gitu. Apa ya, Chandra Liao dia bikin Mannequin Challenge yang ada lagu di Korea itu kan beda banget dan semua orang nonton gitu. Jadi buat gue jadi beda tuh penting. Tapi jangan jadi beda demi popularitas. Project baru setelah Hangout kira-kira akan ada sesuatu yang baru lagi kah? Entah itu di YouTube, entah itu di film, entah itu di buku mungkin? Gue lagi bikin film baru. Wow. Sama aktor dari Thailand. Oh. Jadi gue ini pertama kalinya gue bikin film sama aktor dari luar negeri. Pertama kalinya gue bikin ini komedi settingnya kantoran. Oke. Jadi selama ini kan ya penulis remaja gitu. Gue pengen bikin film yang beda lagi. Jadi gue bikin kali ini settingnya kantoran. Karena dulu cita-cita gue pengen jadi akuntan. Wow. Gue pengen kerja kantoran gitu kan. Dan gue gak kesampaian. Makanya gue bikin film aja soal itu. Oke. Jadi kalau kalian, dan yang main juga ada Pevita Pierce juga. Gitu. Karena yang main Pevita Pierce dan yang nulis skenario-nya gue, maka gue banyak masukin adegan pelukan. Jadilah penulis teman-teman, kamu akan bahagia. Modusnya banyak ya. 2 halaman 2 kali peluk lah. Oke, jadi akan ada kalau misalnya buku gimana nih buku? Makasih Pevita, maaf ya. Apa? Buku belum. Buku belum? Belum. Mungkin masih 2019 buku. 2019. Kira-kira udah dapat inspirasi untuk bukunya? Belum sih, tapi kayaknya nggak nama-nama hewan lagi sih. Nggak nama-nama hewan. Dulu kan manusia setengah salmon. Banyak juga yang nanya ke gue, kenapa sih kok judulnya hewan semua ya? Karena emang kalau judulnya hewan kan unik ya. Kalau tumbuhan kan manusia setengah bunga matahari kayak. Jelek. Pete merah jambu gitu. Apa? Cupet apa nih? Iya, cabai jantan itu apa? Cabai jantan. Cabai ada batangnya. Mungkin cabai-cabean ya? Iya kayaknya. Oke. Manusia setengah toge itu apa? Gak asik kan? Jadi ya makanya selalu judulnya hewan. Tapi kali ini mungkin buku berikutnya enggak, udah tahu. Oke, buku berikutnya enggak mungkin masih seputar cinta-cinta? Belum tahu sih. Yang jelas gue mulai menulis dari kelas 4 SD, nulis diary. Cerpen gue pertama kali terbitin tuh pas SMP. Dan gue pertama kali nulis buku umur 21 sampai sekarang. Jadi gue lagi capek nulis buku sih. Lagi pengen eksperimen ke hal-hal lain. Lebih ke film berarti ya? Lebih ke film saat. Lebih ke film. Oke deh. Kalau misalnya lihat curiosity-nya teman-teman, pasti pada pengen nanya dong. Oh gini. Serius? Lo rapper penjaga security atau? Iya oke. Silakan nanya. Loker apa? Kenapa harus lemari asrama, Bang. Ya gue tahu loker itu apa gitu maksudnya. Lemari di asrama. Lemari asrama. Kenapa nggak bisa lo kantongin? Terima kasih loh Raditya Dika. Iya sama-sama loh. Iya. Senang saya memberikan inspirasi untuk kamu. Oke. Coba melucu. Tapi gagal. Masih nggak punya temen ya nih sedih nih. Iya. Imajinasi. Oke. Ya paling penting sih
dia harus cocok sama skripnya. Kalau gue yang menulis, gue nyutradarain, biasanya gue mencari orang yang secara karakter tuh cocok dan bisa memainkan dengan baik. Terutama buat film terbaru, filmnya sama Soraya ini, Soraya Films ini, kita casting dulu gitu. Jadi Pevita dan teman-teman yang lain juga pada ikut dan akhirnya kepilih teman-teman ini. Kalau di Hangout, karena ceritanya itu berdasarkan sifat asli orangnya gitu, maksudnya kepribadian orangnya. Jadi kita mencari yang unik-unik aja gitu. Mas Surya, Dinda Kanya, sama Gading kan lumayan jarang untuk kita lihat di film waktu itu kan. Karena mereka pada sibuk di hal lain. Jadi kita bawa ke film. Gitu. Jadi itu ya. Itu bagaimana sih nanya tadi? Si Gaby ya? Siapa tadi? Siapa namanya? Siapa tadi? Siapa nama lu? Nah itu dia, Sandi. Yang punya channel YouTube. Lu nanya gitu mau nawarin diri apa gimana? Hah? Iya. Nanti kalau gue bikin malam minggu Miko ya, gue ajak. Jadi kotoran Morganisa ya. Lo cuma diem aja begini doang. Yang penting lo bau aja. Diam di litter box ya kayaknya. Iya, di pasir gitu. Ya di pasir benar. Litter box ya. Gue bikin film, nah perspektif orang tuh kadang kita bikin film bukan mau keren-kerenan atau lebih dari yang mana gitu. Tapi kita bikin film memang harus mewakili apa yang mau kita buat dan kita bikin dengan sebaik-baiknya. Banyak orang bikin karya ya. Itu emang gue pengen bikin film ini lebih dari ADC. Gue pengen bikin film ini lebih dari ini. Temen gue udah pernah bikin film pendek. Gue mau bikin film pendek yang viewsnya di YouTube lebih dari temen gue. Ketika perspektif kita udah kompetisi, jadi nggak asik gitu. Jadi kita membuat sesuatu untuk mengalahkan yang lain gitu. Gue lebih prefer mindsetnya tuh kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi kalau kita melihat orang yang juga sukses, yang juga seru, kita bersyukur. Kita kolaborasi bareng dia. Jadi kalau pertanyaan tadi, akankah lebih hebat apa segala macam, gue gak pernah mikir ke arah sana gitu. Yang penting apa yang gue bikin, itu bagus. Dan paling tidak, lebih bagus dari film-film gue sebelumnya. Gitu ya kira-kira. Kapan sih Malam Minggu Miko tayang lagi? Oh, Malam Minggu Miko tampaknya sepertinya tidak akan ada lagi. Saya juga sedih nih. Karena capek banget bikinnya, itu gue bikin sendiri. Dan kalau gue bisa share ya, itu adalah pengalaman gue pertama kali. Nah ini indahnya untuk gak takut jelek. Malam Minggu Miko itu gue bikin pakai duit gue sendiri. Waktu itu kalau gak salah sekitar 3 juta untuk nyewa alat, bayar pemain dan lain-lain. Kenapa gue yang meranin? Karena gue gak harus bayar pemain. Settingnya di rumah gue, karena gue gak harus bayar lokasi. Lalu pemainnya gue pilih, gue ambil, karena gak ada lagi yang bisa dimintain tolong. Rian waktu itu gue ajak ketika kita lagi ada syuting bareng. Anca yang menjadi pembantu itu adalah asisten di manajemen gue. Jadi dia bukan pemain sama sekali, itu asisten aja gitu maksudnya. Nah jadi waktu itu malam-malam, yang seharusnya main tuh pembantu gue yang asli, cewek, karena kan emang susah nyari pemain. Cuman dia malu-malu banget. Jadi pas kamera roll, kamera nyala dia terus mulai ngawang-ngawang, bang nanti ada Dude Herlino-nya nggak ada, gue bilang. Dan dia malu-malu. Akhirnya gue nyari jam 11 malam waktu itu gue keluar rumah, terus gue bilang, gue nanya sama si Anca yang jadi asisten waktu itu, Cak, jam 11 malam gue nyari orang yang mukanya kayak pembantu tuh di mana? Sambil ngerokok ngeliatin gue ngeliat dia, muka lo kayak pembantu? Iya sih, beliau itu bukan pemain. Jelek banget directnya. Kalau ada yang ngeliat Malam Minggu Miko yang pertama itu Nisa, nama episodenya, itu fokusnya masih hilang, terus kameranya ngambilnya masih nggak jelas gitu. Cuman pakai duit sendiri waktu itu dan akhirnya nonton 500.000 orang karena beda. Makanya tadi gue bilang, jangan bikin yang paling bagus, bikin yang paling beda. Karena beda dibicarakan. Dan Kompas TV nelpon gue. Dia nelpon, dia bilang, Radit, kami lagi nyari program. Mau gak kalau kita beli Malam Minggu Miko, dia bilang. Waktu itu ada TV-TV lain. TV-TV yang biasanya mainin sinetron. Juga nelponin gue. Gak mungkin gue kasih ke mereka. Karena gak tiba-tiba, masa tiba-tiba Anca datang, Mas Miko aku hamil. Kan gitu kan. Tampar aku mas, tampar gitu. Biarkan kamu menjamah tubuh ini mas gitu. Gitu lah, sinetron lah. Meeting lah gue sama Kompas TV waktu itu. Gue yang gak tahu apa-apa, gue gak pernah direct film, gue gak sekolah film, gue gak ngerti cara memproduksi sebuah serial televisi, gue cuman
ngasal bikinnya. Gue duduk di ruangan itu, ada direktur programmingnya, ada direktur akuisisinya, ada orang-orang petinggi Kompas TV duduk satu meja sama gue. Terus mereka bilang, gimana kalau malam minggu Miko kita beli? Terus gue bilang, boleh, tapi jangan diedit sama sekali, ditayangin gitu aja, saya tetap yang ngedirect, saya tetap yang produksi. Mas mau minta berapa angkanya? Gue sebutin angkanya, dia bilang iya, kita salaman, keluar di ruang meeting, gue pusing, gimana caranya bikin PH gitu kan. Gue gak tahu sama sekali, karena itu gue sotoy setengah mati gitu di dalam. Di hari pertama syuting untuk TV, gue duduk, gue dapat Asrada, asisten sutradara bekas Mas Rudi Sudjarwo. Timnya Mas Rudi Sudjarwo, tim film asli. Gue ngeliat apaan ini, ada lampu, ada apa, gue gak ada yang gue tahu benda-bendanya kan. Tiba-tiba Asradanya datang, Radit kita mau take scene pertama, mau apa dulu, mau master dulu, mau cover dulu, atau misalnya kita follow kameranya dari belakang, lalu ketika itu kita belah di master. Sebentar, gue bilang. Gue ke atas, ke WC, gue buka buku, ngomong apa sih kampret tadi ya? Karena gak ada yang gue tahu gitu. Gue turun ke bawah, gue bilang, menurut lo aja apa? Menurut lo deh, lo pikirin apa? Biasa sih master dulu mas gitu, ya itu dia, gue bilang. Karena gue gak tahu sama sekali. Oke. Nah jadi, dan gitu terus sampai satu season 20 episode. Baru ke episode 52 gue udah mulai lincah lah dalam mendirect gitu ya, ngeliat lokasi, nyentuhin shot. Baru gue dikasih kesempatan buat menyutradarai film pertama gue. Jadi maksud gue Malam Minggu Miko banyak banget yang suka. Dan banyak banget yang bilang ke gue kapan dibikin lagi, seperti pertanyaan lo tadi gitu. Cuman bikinnya tuh capek banget. Dan gue rasa gue gak punya waktu dan kemampuan seperti dulu gue bikin Miko gitu. Cuman gue forever berterima kasih kepada Miko karena dengan eksperimen sesotoy itu gue ada di tahap gue sekarang ini gitu. Jadi kalian harus coba. Kalian harus coba yang namanya keberanian untuk membuat sesuatu yang beda, yang kalian gak punya skill sama sekali. Yang penting nekat. Oke, yang penting nekat ya. Yeah. Oke, ada pesan-pesan motivasi terakhir nih sebelum kita udahan. Oke, sebelum kita udahan. Iya, emang kita udah. Yang apa ya? Yang pertama itu ya, kalau gue bisa menyimpulkan sesi gue yang mudah-mudahan ada bisa diambil dan pelajarannya. Yang pertama adalah di dalam diri kita ada karya yang menunggu untuk diwujudkan. Karya itu akan berasal dari kegelisahan. Kalau kita udah mau bikin, kita harus bikin yang beda. Dan yang keempat, jangan pernah takut untuk membuat sesuatu yang jelek, karena pasti bisa diperbaiki menjadi bagus. Oke, jangan pernah takut ya sama diri sendiri, karena potensi dalam diri kalian itu pasti ada dan pasti nyata. Terima kasih untuk Raditya Dika. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita akan pilih door prize dulu nih. Oh, ada door prize? Ada door prize ya. Nanti silakan Raditya Dika sendiri yang milih. Gokil. Semoga tangannya berfaedah ya. Ini kalau nggak salah adanya roti dari Vitasari ya? Dipilih dua, satu dulu. Satu dulu. Oh ini judul tiketnya? Itu sama saya. Oke. Nomornya? Nomornya adalah 80989 4 kali. Ditampung dulu deh, ditampung dulu aja. Oh enggak, nih gue nggak sebutin nih. Tampung dulu aja. Ya, Oke, satu lagi. Dua ya? Dua. Oke, dua. Terus disebutinnya 2 hari lagi apa? Tahun depan aja. Oke. Siapa ya? Oke. Yang mendapatkan door prize. Ini seakan-akan hadiahnya mobil gitu ya? 0173. Coba dilihat. Beneran? Coba lihat. Disamain dulu coba. 0173 betul. Iya. Ragu gitu ya? Duduk aja. Duduk aja, duduk. Kamu gak pernah menang apapun dalam hidup ya? Oke. Oh ini dia. Iya. Oke ini kayaknya warisan dulu. Oke ya. Ini hadiahnya Pak. Selamat ya, kamu mendapatkan 1 buah
Ya, oke. Makasih. Terus yang satu lagi mana nih? Mana? Salah nih, ini 6901. Oh kebalik ya. Itu 069. Ya. Oke, bisa langsung dikasih aja. Hadiahnya apa? Hadiahnya ini ada kaos nih kayaknya buat cowok aja ya, dari 3 Second ya. Untuk yang cowok aja. Kayaknya kaosnya kaos cowok. Punya kaos nggak di rumah? Nggak punya kaos di rumah? Sedih banget ya? Oke. Ya. Oke. Ini terus apa tuh? Dan yang ini ada dari Net Host ya. Masuk dari Om Bram, ini siapa Om Bram? Ini Om Bram siapa nih? Kok ada Om Bram? Salah lagi ya. Sepertinya harus dari bawah ya. Lo boleh nggak seunyu itu nggak? Dia tuh senyum. Senyumnya kenapa sih? Lo tuh kenapa sih? Lo tuh ada kumis lo. Lo sadar dong kalau lo punya kumis. Cute ya. Mana coba senyumnya? Yang maco gitu. Coba kayak Alisa naik. Nah. Gitu coba. Nah. Oke. Gitu ya. Banci belagu ya. Kamu jinjit dikit. Udah jinjit belum? Sombong. Tuh topinya jatuh kan? Di selfie aja. Kamu nggak foto ya. nggak sih lama banget tau? Ya ampun. Ini durasi loh. Kenapa sih? Oke. Oke, berkali-kali. Oke. Oke. Nggak ke foto sih tapi ya udah. Ya makasih ya. Oke. Terima kasih ya teman-teman dan selamat. Ya. Kak Wardah. Kasih Wardah. Aku suka lah. Oh my god. Ini Tiap aslinya hari aku Raditya Dika makanin kayak lo bedaknya. begini. Hah? Ya. Ini buat siapa? Nggak di foto juga. Oh buat betul. Nggak di foto juga. Foto juga. Ini. Foto lagi lah. Lo pegang Wardah. Foto lagi. Ini bintang iklan Wardah yang before biasanya kayak. Sebelum memakai Wardah, dia sebuluk ini. Yuk. Oke. Jangan ditutupin dong Wardahnya. Oke. Emang beneran apa sih? Cie berdua aja. Ada. Oh ada bedak ya? Ada. Nanti tangan kalian bersentuhan loh. Gimana kalau kita cobain? Siapa tahu lo dipakai ini jadi albino, ya kan? Anjir. Aduh, lama banget foto doang ya? Ya oke. Oke. Terus dibawa pulang? Sebel. Oke, oh aku juga ya. Ini bedak aku loh. Oke, terima kasih loh. Oke. Ini banyak amat bawaannya sini. Gokil. Tepuk tangan untuk yang Lex dan Awkarin loh. I am bad, man. Aku emang gak suci emang. Bad. Penuh dosa ya emang ya. Aku Oke. memang tidak Bareng sama suci. plakatnya nggak? Aku memang penuh dosa. Pulang ke Jakarta lewat mana? I am bad, man. Manusia kelelawar. Berjuang membela keadilan. Oke, agak. Ini nama kamu kamu milik bagus sendiri ya? Nama kamu bagus deh, Mirsya Syahnas. Syahnas. Artinya apa tuh? Artinya adalah anak baik dan cantik dalam satu harmoni yang indah. Gitu. Itu artinya. Itu sudah aja. Oh mati ya mic-nya. Oke. Udah waktunya udahan. Oke deh, terima kasih Raditya Dika.